Halo semuanya, kembali lagi di channel MS Service. Di video kali ini saya mau share cara baca dan download skema gratis cuma lewat HP aja. Tapi kalau teman-teman punya laptop ataupun PC bisa lebih bagus ya, karena fitur-fiturnya untuk membaca skema itu lebih banyak daripada lewat HP aja. Oke, langsung aja kita bahas gimana cara download dan bacanya. Oke, dari cara downloadnya dulu ya. Ini saya rekam layar dan nanti saya taruh sini perekamannya supaya lebih jelas. Saya untuk browsing biasanya pakai UC browser ya, karena udah kebiasaan aja dari dulu. Kalau pakai browser bawaan kurang terbiasa. Jadi beberapa hari yang lalu saya menemukan sebuah website penyedia skematik HP yang gratis dan linknya itu masih aktif semua. Karena kebanyakan website untuk penyedia skematik itu linknya udah pada mati ya, karena udah nggak laku juga. Karena sekarang kebanyakan udah langganan untuk skematik ya. Dan langsung aja kita ke Google, saya kasih tahu untuk nama websitenya. Nama websitenya adalah Ponlumi ya. Tulisannya nggak salah, Ponlumi. Nah ini ponlumi.com. Langsung aja kita masuk. Dan tampilannya kayak gini ya. Kalau mau nyari skema lebih cepat lewat pencarian sini. Kalau mau download semua bisa langsung menu dan cari skema. Dan website ini kayaknya masih ini ya, masih aktif. Terus update ini tanggal 30 Mei 2023. Untuk skematiknya ini juga cukup lengkap ya, ada Samsung, Huawei, Apple, Oppo, tapi Vivo nggak ada ini sayangnya. Memang susah Vivo skemanya. Untuk Realme, Poco juga nggak ada. Poco kayaknya ngikut kayak Xiaomi ya. Kita lihat ada Poco apa enggak. Coba kita coba cari di pencarian Poco. Ya, di pencarian ternyata ada Poco X2 ya, nggak lengkap ya. Ternyata Poco yang tersedia cuma X2, X3 ke atas sudah nggak ada ya. Ini Pocophone F1, ini lama banget udah punah kayaknya apa ya. Untuk cara downloadnya ya, ini gampang banget ya, tinggal klik aja judulnya. Nah, masuk ke sini ada download. Ini ada captcha seperti biasa. Continue, nunggu 30 detik. Walaupun skemanya tidak cukup lengkap, tapi untuk belajar udah cukup banget lah ya ini. Untuk pemula, servis-servis yang HP-HP biasa itu ada. Oke, ini udah 0 detik. Klik get link. Ini ada logo download, klik aja di sini. Unduh. Dan langsung diunduh. Tapi masih nggak bisa dibuka ya, kini masih RAR bentuknya. Kita perlu mengekstrak dulu. Saya biasanya menggunakan aplikasi Sharpshiver ini ya. Kita cari file downloadnya tadi. Kita tadi download Poco X2 ya. Nah ini ya, Redmi K30 Poco X2. Bisa ekstrak di sini atau ekstrak nama seperti ini. Nah ini isi filenya kayak gini, ada PDF ya, tinggal kita buka aja. Bukanya bisa langsung lewat file aja ya, lebih mudah. Poco ini. Tuh filenya minimal ada dua ya, file layout sama skemanya.
untuk cara downloadnya udah, dan selanjutnya saya jelaskan lewat tablet aja supaya lebih mudah ya. Oke, jadi isi filenya setelah di download isinya seperti ini. Biasanya ada 2 atau lebih ya. Nah, ini Xiaomi ada 4. Biasanya ada yang pasti ada itu ada layout dan juga skematik. Contohnya kita buka satu. Nah, ini layout ya. Layout itu tata letak komponen seperti ini. Ada 2 bagian, bagian atas dan juga bagian bawah. Atau kebalik ya. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Jadi kayak gini ya. Benar, ini bagian bawah, ini bagian atas. Kita buka satu lagi. Nah, ini bagian skematiknya ya. Karena video ini saya tujukan untuk para pemula, dan biasanya para pemula yang ingin belajar servis HP itu dimulai dari nggak ngerti elektro, dan kebanyakan teknisi HP itu nggak ngerti elektro memang ya. Nggak tahu kenapa, emang kebanyakan kayak gitu. Jadi untuk simbol-simbol seperti ini kan pastinya tidak mengerti ya. Untuk ini simbol apa kayak gini, kayak gergaji sama kayak gini-gini. Jadi nanti akan saya jelaskan mulai dari awal banget ya, mulai dari dasar-dasar simbol dan kode komponen. Dan sini saya sudah menyiapkan supaya tidak terlewat ya, ada komponen apa aja. Jadi kalau di tablet enaknya bisa split screen ya, jadi bisa langsung buka 2 skema. Tapi kayaknya kalau di HP juga yang HP terbaru bisa buka split screen seperti ini ya. Kalau di laptop PC udah pasti bisa kayak gini. Oke, yang pertama kita bahas dulu komponen HP, kode, simbol. Yang pertama ada resistor. Resistor itu bentuk fisiknya, bentuk fisik dulu ya. Bentuk fisiknya seperti kecil-kecil gini tapi warna hitam. Ini kapasitor semua. Nah, kayak gini, ini resistor yang warna hitam ya. Jadi yang warna hitam itu resistor kecil. Dan untuk simbol di skema seperti ini, bentuknya seperti gergaji ya. Nah, ini supaya bisa diperbesar, klik edit dan drive. Kalau tadi nggak bisa diperbesar ya, kayak gini. Nah, ini mentok segini aja. Cara besarnya kayak gini supaya bisa besar banget ya. Nah, oke, kembali kita bahas ini komponen. Jadi resistor bentuknya seperti ini ya, simbolnya seperti gergaji. Ada juga simbol-simbol yang lain, soalnya takutnya nanti ada simbol yang berbeda ya. Soalnya resistor ada beberapa simbol. Nah, ini simbol resistor ada beberapa buah. Tapi di HP kebanyakan simbolnya cuma pakai resistor seperti ini ya, resistor biasa. Dan kalau resistor yang ada di elektro banyak banget, ada berbagai macam resistor. Tapi kalau di HP cuma resistor biasa aja yang dipakai. Oke, lanjut ya untuk kode di sini. Kode komponennya pasti diawali dengan huruf R ya, di sini lihat. Nah, ini R0702 ini berarti resistor. Dan untuk satuan atau cara ngukurnya mungkin di lain kali ya, atau teman-teman bisa melihat video yang lain karena ini bisa lama banget ya nanti jadinya. Kita fokus saja ke cara baca skema aja. Untuk ukuran di sini ada terlihat ya, ada 10K, ini artinya 10 kilo ohm. Jadi gitu aja. Oke, komponen selanjutnya kapasitor. Kapasitor itu simbolnya kayak gini ya, yang lebih jelas. Nah, ini jadi ada 2 garis lurus di antara garis ini ya, terputus. Untuk kodenya seperti ini. Untuk simbol kapasitor cuma ini aja ya, cuma seperti ini kalau di HP.
Untuk kode komponennya diawali dengan huruf C seperti di sini, C0932. Jadi yang C seperti ini udah pasti kapasitor ya. Oke, selanjutnya ada dioda. Nah, ini ada simbol dioda ya. Simbolnya seperti ini, ada segitiga, ada garis di ujungnya. Dan dioda ini ada positif dan negatif ya, pasangannya nggak boleh terbalik. Ini bagian positif atau anoda sebutannya. Di sini kaki negatif atau katoda. Untuk bentuk komponen ini hampir sama kayak resistor ya bentuknya. Dan di HP biasanya kecil banget ya, sama kayak gini yang warna hitam. Kalau pakai mata biasanya nggak kelihatan garisnya di mana, kaki positif negatifnya nggak kelihatan. Harus pakai kaca pembesar dulu baru kelihatan ya mana positif negatifnya. Dan untuk kode komponen biasanya diawali dengan huruf D. Nah, ini ada D2301. Dan ini ada tanda positif ya, berarti ini kaki positifnya. Kalau dioda nggak boleh terbalik ya pemasangannya. Oke, tadi lupa, kapasitor bentuk fisiknya kayak gini, yang warna agak kuning kecoklatan gini ya. Ini komponen yang paling banyak itu kapasitor memang. Selanjutnya kumparan, lilitan atau induktor. Nah, simbolnya seperti ini, ada gelombang-gelombang ya. Saya lihat di Google, karena simbol lilitan atau koil ini banyak ya, bukan hanya simbolnya yang banyak tapi juga namanya juga banyak ya. Bisa lilitan, koil, kumparan, induktor. Yang paling umum induktor sih. Jadi simbol-simbolnya ada banyak ya. Jadi simbol yang ada di HP biasanya seperti ini ya, yang ada lungker-lungker kayak gini ada, atau gelombang-gelombang gini aja. Cuma dua ini simbolnya. Untuk bentuk fisiknya seperti apa, untuk kodenya dulu seperti apa. Kodenya biasa diawali dengan huruf L ya, kayak gini, L2301. Bentuk fisiknya kayak gini. Ini lilitan, ini bahkan yang kayak di sekeliling IC power ini lilitan semua. Oke, selanjutnya transistor. Di HP juga jarang ada transistor. Nah, seperti ini ada transistor nih ya, kita coba cari. Tapi di HP jarang ada dan jarang rusak juga. Oke, untuk transistor seperti ini logonya. Ada kaki 3, dan transistor ini juga sepertinya banyak logo ya. Dan ada banyak jenis juga, tapi komponennya jarang rusak, tapi jadi nggak perlu dibahas sampai sedetail itu. Jadi untuk kode komponennya diawali dengan huruf Q ya, seperti di sini Q2601. Ini juga di sampingnya, ini yang sedikit besar, Q2604. Ini transistor ya. Oke, sekarang lanjut ke soket atau konektor. Kita cek konektor LCD kodenya apa. Oke, jadi kode untuk konektor itu diawali dengan huruf J ya. Ini J2302, dan kita coba cari di sini. Oke, di skematiknya kayak gini, ada banyak jalur-jalur. Karena LCD ini paling banyak jalurnya ya. Ini jalur data, jalur tegangan. Oke, jadi setiap soket atau konektor diawali, ini konektor baterai diawali dengan J juga. Nah, untuk menentukan kaki satu di soket yang mana, di sini ada titik ya. Titik ini biasanya angka kaki satu yang ada di skematik. Jadi kaki 1 di ground, kaki 2 data, dan seterusnya ya. Tinggal ngikutin skematiknya. Mungkin seperti itu untuk soket ya. Jadi kodenya huruf J, perlu diingat ya.
untuk IC sekarang. Nah, IC selalu diawali dengan huruf U di awalnya ya, kayak gini, U051. Ini sepertinya IC cas. Kita lihat ini IC apa ya. Ya benar, ini IC cas. Jadi untuk IC pasti diawali dengan huruf U ya. Dan untuk komponen-komponen yang jarang rusak lainnya seperti ini, TVS ini komponen seperti dioda yang mengarah, ada dua dioda berlawanan gitu ya. Dan ini jarang rusak banget. Dan ini jarang rusak ya, jadi nggak perlu dibahas. Dan saya ada tips untuk mempermudah menghafal simbol-simbol komponen seperti ini. Caranya dengan mendownload gambar dan dijadikan wallpaper gitu ya. Jadi dijamin bisa dengan mudah menghafalnya. Tinggal ketik aja di sini simbol komponen elektronika. Yang komponen dasar. Nah, seperti ini. Tapi cari yang komponennya ada di HP aja. Jadikan wallpaper, udah pasti nyantol sendiri ya, nggak perlu menghafal, udah hafal-hafal dengan sendirinya. Oke, lanjut untuk cara membaca ya kali ini ya, mencari titik ukur dan tata letak komponen. Oke, misalnya kita mendapati kasus layar gelap dan titik ukurnya di mana aja. Kalau tanpa skema kan kita bingung nih, ngeceknya dari mana, kan komponen banyak banget ya. Bagian lampu yang mana kan bingung kalau masih pemula, belum paham letak-letaknya di mana. Nah, cara mudahnya kita cari dulu di skemanya, kita ketik aja. Biasanya namanya LCD light, kita coba langsung nulis light aja. Nah, ini ada langsung LCD interface dan backlight. Nah, ini rangkaian backlight LED driver, jadi rangkaian lampu di sini ya. Untuk mengerjakan layar gelap sebenarnya cek dulu ya LCD-nya masih bagus apa enggak. Kadang susah-susah ngecek mesin, ternyata cuma LCD-nya. Sebenarnya saya punya trik untuk mempermudah pengecekan lampu, tapi nanti dulu ya. Kita belajar dasar-dasarnya dulu, jangan langsung ke trik-trik. Nah, komponen tata letaknya di mana, letak IC-nya di mana, kita cari di sini. Ini kode IC-nya ya, U2302, kita cari di bagian sini. Nah, yang ini ya, tertutupi kaleng. Jadi letak IC lampunya ada di bawah sini. Misalnya kita mau ngecek tegangan LED positif ada di mana. Dari ini saya buka dulu. Nah, di sini ada LED A atau LED anoda, LED positif. Ini ada LED K, LED katoda atau LED negatif. Dan ngeceknya bisa dari sini ya. Komponen ini FB203, kita cari di bagian sini. Kalau dicari nggak ketemu, tinggal diketik aja kodenya ya. FB2303 pasti langsung muncul. Nah, ini komponennya. Kita cek dari sini. Kalau gelap biasanya LED positif ini tegangannya sesuai tegangan baterai ya. Kita coba tanpa pencet on. Ya, 3,5 tegangannya. Bisa hidup apa enggak? Oke, bisa hidup. Kalau LED-nya nyala, ini biasanya tegangannya cukup tinggi ya, sampai 15 volt. Jadi seperti itu ya, nyari titik ukurnya. Jadi cari dulu bagian mana yang kita mau ukur, terus nyari komponen yang berada di jalurnya.
seperti ini, cari DR203, mencari jalur ini ya, LCD reset, cari aja komponennya. Kalau nggak ketemu, ketik di sini, pasti ada langsung ketemu. Kita coba ya, R2307, R2307. Nah, ini yang warna kuning. Ini untuk ngecek jalur reset ya, atau di kapasitor karena terhubung juga ke kapasitor. Di 2303 biasanya dekat-dekatnya. Nah, ini kapasitornya, bisa dicek di sini atau di resistornya, sama aja. Jadi untuk baca skemanya ya cuma seperti itu ya. Cari komponen di sini, terus dicari di bagian layoutnya, atau kebalikannya. Misalnya ini komponennya rusak, kita pengen tahu komponennya ini apa. Kalau komponen kena air biasanya sampai lepas ya, atau tertutup korosi. Nah, tinggal kita cari ada di layoutnya ini komponen apa, terus diklik di sini komponennya apa dan nilainya berapa, biasanya ada. Dan kalau mau ngecek jalur sama aja ya caranya. Misalnya jalur ini udah terhubung ke komponen apa enggak. Oh ya, dan satu lagi, ini berarti kalau ada titiknya ini nyambung ya, kan ada jalur yang bersilangan di sini. Nah, kalau ada titiknya berarti nyambung, kalau seperti ini berarti melewati ya, melompat. Jadi ya, nah ini berarti melompati, nggak nyambung. Ini melompat ya, nggak nyambung. Yang penting ada titik seperti ini berarti tersambung ya. Ya mungkin gitu aja sih untuk baca skemanya ya. Dan mungkin di selanjutnya kita akan bahas tegangan-tegangan kayak gini ya. Kan pakai istilah-istilah seperti ini, LCD PWM, WM off, VPH power, ini tegangan apa aja kita akan bahas di video selanjutnya. Karena ini banyak banget ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk cara baca skemanya ya. Jika mungkin kalau belum begitu jelas bisa saya buatkan lagi, karena kayaknya memang kurang jelas ya penjelasan saya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.